Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dila Triasmin Fauzia, Hinda Aulia Fadilah, Intan Yulianti, dan Rina Mubayana Tulha. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai sistem peredaran darah. Nah, dalam sistem peredaran darah ini, yang pertama yang akan kami sampaikan mengenai apa itu sistem peredaran darah, lalu yang kedua, organ peredaran darah, yang ketiga yaitu peredaran darah besar, dan yang terakhir peredaran darah kecil. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai apa itu sistem peredaran darah yang akan disampaikan oleh Saudara Dila Triasmin Fauzia. Silakan menyimak. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem ini yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Nah, dengan kata lain, sistem ini memiliki peran yang amat vital di dalam tubuh. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular, yang mana sistem ini merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Adapun tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain mengedarkan oksigen dan nutrisi, sistem peredaran darah masih punya beberapa fungsi penting lainnya, seperti membantu stabilitas suhu dan pH tubuh, mempercepat proses pemulihan luka, mempertahankan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, mengeluarkan sisa proses metabolisme seperti karbon dioksida melalui paru-paru, dan yang terakhir yaitu menyalurkan berbagai hormon ke seluruh tubuh. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Organ peredaran darah terdiri dari 4 organ. Yang pertama yaitu jantung, yang kedua paru-paru, yang ketiga pembuluh darah, dan yang keempat darah. Jantung merupakan salah satu organ yang penting dalam tubuh manusia. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Letak jantung ada di antara paru-paru, tepatnya di tengah dada di bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung kira-kira sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yakni sekitar 200-425 gram. Jantung terdiri atas 4 ruang, yakni serambi kiri atau atrium dan serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan. Jantung memiliki 4 katup yang memisahkan keempat ruang tersebut. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah mengalir ke arah yang benar. Katup ini termasuk katup trikuspid, mitral, paru, dan aorta. Setiap katup memiliki flaps yang disebut leaflet yang membuka dan menutup setiap kali jantung berdetak. Kemudian yang kedua ada paru-paru. Paru-paru berperan penting sebagai penyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida akan dibawa ke bagian organ paru-paru, kemudian dipompa oleh paru-paru. Setelah itu, gas karbon dioksidanya akan tergantikan oleh gas oksigen melalui proses pernafasan. Ada ribuan tabung bercabang pada paru-paru. Semakin ke ujung, tabung tersebut akan semakin mengecil dengan disertai kantong udara atau yang disebut alveoli. Kantong udara masing-masing memiliki jaringan halus kapiler yang menjadi tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang selanjutnya ada pembuluh darah.
Pembuluh darah adalah pipa elastis yang menjadi bagian dari sistem peredaran darah manusia. Pembuluh darah berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu yang pertama pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi dikenal juga dengan sebutan pembuluh arteri. Pembuluh darah ini memiliki peran mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Yang kedua ada pembuluh vena. Pembuluh vena juga dikenal dengan sebutan pembuluh balik. Pembuluh darah ini berperan mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung, membawa darah yang miskin oksigen atau penuh karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dibandingkan arteri, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Kemudian yang selanjutnya ada kapiler. Kapiler bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Yang terakhir yaitu darah. Komponen utama sistem peredaran darah manusia yaitu darah. Tubuh manusia rata-rata mengandung sekitar 4-5 liter darah. Darah mengalir ke seluruh tubuh. Darah memiliki ciri-ciri antara lain berwarna merah, bertekstur lengket, dan agak kental. Tanpa darah, oksigen dan sari makanan atau nutrisi akan sulit mencapai seluruh bagian tubuh. Darah dalam tubuh manusia itu memiliki ragam fungsi. Di antaranya yang pertama melakukan proses pembekuan darah. Yang kedua menyalurkan seluruh nutrisi-nutrisi ke seluruh tubuh, mengangkut oksigen, hormon, dan berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga, mengandung zat antibodi yang berfungsi untuk melawan bakteri dan virus penyakit. Terdapat pula beberapa komponen darah, diantaranya yaitu ada plasma darah. Plasma darah merupakan yang bertugas mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembekuan darah, dan bahan kimia seperti hormon dan protein. Sel darah merah atau eritrosit yaitu yang bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit, yaitu yang bertanggung jawab untuk melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Kemudian yang terakhir ada keping darah atau trombosit. Trombosit merupakan yang memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Selanjutnya yaitu mengenai sistem peredaran darah kecil yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, sistem peredaran darah besar dan kecil berfungsi untuk mengalirkan oksigen serta nutrisi ke seluruh sel di dalam tubuh. Menurut Journal of Circulation, sirkulasi darah sangat penting yang membuat tubuh kita berfungsi dengan baik dan bekerja dalam 2 putaran. Dalam lingkaran
Sistemik jantung memompa darah ke seluruh bagian tubuh untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan gas lainnya, dan untuk mengumpulkan limbah karbon dioksida. Sementara dalam paru, jantung memompa darah ke paru-paru untuk melepaskan karbon dioksida dan mengumpulkan oksigen baru. Jika sistem peredaran darah tersebut terganggu, akan ada kemungkinan bagi seseorang untuk memiliki beberapa masalah dalam tubuh, yaitu salah satunya yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil sering disebut juga dengan peredaran darah pulmonal. Nah, sistem peredaran darah kecil bermula saat darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Pada sistem peredaran darah kecil ini, karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke seluruh paru dan akan keluar saat kita membuang nafas. Saat mengeluarkan karbon dioksida, kita akan menghirup oksigen baru yang akan masuk ke aliran darah. Kemudian mengalir melalui vena paru-paru dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung dan memulai kembali sistem peredaran darah besar. Jadi, peredaran darah kecil berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Terima kasih. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari keluar darah dari jantung yang melalui aorta menuju ke seluruh tubuh atau organ bagian atas dan organ bagian bawah. Melalui arteri darah yang kaya akan oksigen menuju ke sistem-sistem organ. Maka disebut sebagai sistem peredaran sistematik. Nah, dari sistem organ pena dibawa ke darah kotor menuju ke jantung. Kemudian, pena yang berasal dari sistem organ di atas jantung akan masuk ke bilik kanan melalui pena cava inferior. Sementara, pena yang berasal dari sistem organ di bawah jantung akan dibawa oleh pena cava posterior. Darah kotor dari bilik kanan akan dialirkan ke serambi kanan. Selanjutnya, akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis merupakan satu keunikan dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor atau darah yang mengandung CO2. Adapun rangkaian dari peredaran darah besar, yang pertama dimulai dari bilik kiri, kemudian dilanjut ke aorta, dari aorta ke pembuluh nadi, dari pembuluh nadi ke pembuluh kapiler, dari pembuluh kapiler menuju pena cava superior dan pena cava inferior, dan yang terakhir ke serambi kanan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.